Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun saja berada, saya mengucapkan salam dan biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum kita akan naikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara, kota dan juga pemimpin kita akan mengalasi untuk merenungkan sejenak akan firman Tuhan. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Iya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun saja berada, setiap orang dalam perjalanan hidup senantiasa berkeinginan semua berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Itu semua, ya, setiap orang ya, dalam hidup, perjalanan hidup, berkehendak atau berkeinginan semua dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Namun kenyataannya tidaklah demikian yang terjadi. Bahkan seringkali menghadapi hal-hal yang membuat hati ya hidup ini menjadi gelisah. Ya. Jadi kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Kenyataannya tidak seperti banyak orang harapkan. Bahkan seringkali menghadapi hal-hal yang membuat hati atau seseorang itu menjadi gelisah. Dan kita akui ini memang sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Ya, seperti firman Tuhan yang kita baca ini, yaitu di mana firman ini disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang saat itu murid-murid juga dalam keadaan gelisah, ya, gelisah hatinya. Mengapa gelisah hatinya? Sebab saat itu bisa dikatakan dalam perikop mulai dari ayat yang keempat itu bisa dikatakan ya Tuhan itu seolah-olah pamitan. Sebab kematian Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. Dan Tuhan yaitu ingin kembali kepada Bapa yang telah mengutusnya di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, memang
kematian itu sesuatu yang sesuatu perpisahan yang membuat seseorang tuh yang ditinggalkan tuh menjadi gelisah. Namanya ketika ada seorang meninggal masih punya anak-anak kecil belum selesai, ketika orang tuanya meninggal, wah ini bagi keluarga, saudara-saudara dekat, wah itu juga menjadi sesuatu yang benar-benar membuat gelisah, susah. Ya. Dan banyak hal yang lain. Ya. Orang bisa merasakan dalam perjalanan hidup itu sesuatu yang membuat kehidupan itu gelisah. Dengan apapun yang terjadi di dunia ini memang begitu banyak. Ya. Membuat seseorang itu bisa menjadi gelisah. Nah, tetapi harus ingat, ya, kematian Kristus itu tidak sama dengan kematian manusia pada umumnya. Sebab Kristus itu datang dari surga ke dalam dunia jadi manusia. Itu memang sudah ditetapkan Allah untuk mati, ya, berkorban untuk keselamatan umat manusia. Namun tidak terus mati, setelah hari yang ketiga Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Nah, kebangkitannya untuk naik ke surga itu bukan untuk meninggalkan murid-murid. Ya. Dari saat itu kegelisahan para murid ketika Tuhan Yesus itu saat itu menyampaikan sesuatu yang akan meninggalkan mereka, akan pergi kepada Bapa. Wah, saat itu bisa hatinya tuh langsung down, gelisah. Ya. Yang diikuti, yang dipercayai, tidak lama tidak akan bersama-sama lagi dengan mereka. Padahal saat itu bagaimana orang-orang Israel, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama saat itu sudah berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Ya, situasi saat itu benar-benar bagi para pengikut Tuhan itu juga rasanya getar. Ya. Dan saat itu apa yang disampaikan Tuhan, ya, sebagai suatu, ya, warning, nasihat, ya, itu membuat hatinya gelisah karena ya yang diharapkan sudah nantinya tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ya. Nah, kematian Kristus itu tidak sama dengan kematian manusia pada umumnya. Orang mesti memang kalau ketika sesuatu yang ditinggalkan oleh yang dicintai itu memang membuat kesusahan yang sangat-sangat besar. Namun kematian Kristus tidak terus mati, dia bangkit dan kemudian naik ke surga, bukan untuk meninggalkan murid-murid, tapi di situ Tuhan katakan untuk mengutus penghibur. Ya. Mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus. Ya. Nah, saat ini adalah hari-hari di mana kita memperingati habis kenaikan Tuhan Yesus
kita berdoa untuk terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ini suatu peristiwa yang memang saat itu ya bagi murid-murid memang ya mendapatkan perintah dari Tuhan untuk tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, untuk bertekun berdoa, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus saat itu lebih berguna, artinya lebih penting untuk kamu, untuk murid-murid Tuhan. Ya. Ini sesuatu yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang percaya dalam perjalanan hidup itu juga seringkali menghadapi pencobaan atau masalah yang dapat membuat hati itu menjadi gelisah. Ya. Ketika dalam keadaan gelisah, ya, seringkali orang itu ya bisa bersikap sesuatu yang kadang-kadang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti contoh orang Israel ketika sudah dilepaskan dari padang gurun, ya sudah sampai di padang gurun, ya ada masalah tentang kehidupan, kebutuhan makan, minum. Saat itu hatinya resah, ya marah-marah kepada Musa, ya tidak menunjukkan sikapnya yang percaya kepada Tuhan, ya sehingga apa yang dilakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun di sini bagi orang percaya dalam perjalanan hidup, meskipun seringkali mengalami pencobaan yang yang membuat hati bisa menjadi gelisah, ketika dalam keadaan gelisah, apa yang dikatakan Tuhan itu harus diperhatikan, harus dipegang, harus dipercayai. Emang kadang-kadang untuk menempatkan hati ini mensikapi keadaan itu, untuk ingat apa yang difirmankan Tuhan itu kadang-kadang sulit. Yang diingat adalah hal-hal yang saat itu benar-benar membuat gelisah. Ya. Ketika orang tuh terus tenggelam di dalam kegelisahan, ya akan semakin tidak baik. Hati semakin tertekan, dampaknya nanti akan banyak hal. Bisa stres. Ya, kalau sudah tertekan bisa membuat orang bisa stroke. Ya. Saya punya family, ya, dimana ketika punya kerja, dia maunya tuh memberikan suatu bingkisan kepada tamu-tamunya, yaitu teman-teman di pekerjaan, yaitu guru-guru. Pada saat mau pulang, nah barang-barang itu tidak ada. Ya, hanya istri saya
saudara saya di mana? Dicari tidak ada. Padahal itu sudah istilahnya direncanakan, yang megang peranan adalah kakak iparnya. Ternyata tidak ada. Wah, menimbulkan kegelisahan. Dan saat itu ya karena kecemasan yang luar biasa, rasa malunya. Akhirnya saat itu stroke. Ya, padahal masih muda. Karena kecewanya, karena sedihnya. Entah di mana yang meletakkan ya bingkisan itu. Wah, ternyata saat itu membuat keadaan ketika habis punya kerja, tangannya sengkleh satu, kepleh, stroke. Ya. Jadi ketika orang hidup di dalam kegelisahan, tenggelam dalam kegelisahan, wah risikonya secara kejiwaan itu sangat besar. Kalau tidak kuat, ya bisa terjadi hal yang tidak baik. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, ya meskipun dalam perjalanan hidup menghadapi banyak masalah, bisa membuat gelisah, ketika dalam kegelisahan kita jangan tenggelam dalam kegelisahan. Tapi kita perlu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Dalam keadaan yang sudah, hati yang sudah tidak mampu, lemah, menimbulkan kesedihan yang luar biasa. Tapi kita jangan lupa, kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Itu harus dipegang, harus dipercayai. Ini perkara yang penting, karena apa yang difirmankan Tuhan itu adalah kebenaran. Ya. Kebenaran. Ya. Seperti Tuhan Yesus pernah berfirman kepada murid-murid ketika saat itu juga dalam keadaan gelisah. Tuhan pernah berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Saat itu murid-murid dalam kegelisahan. Nah, demikian juga apa yang Tuhan sampaikan ketika saat itu murid dalam keadaan gelisah. Ya, karena tidak lama Tuhan harus tidak ada bersama dengan mereka. Wah, menimbulkan kegelisahan yang luar biasa. Ya, yaitu sesuatu yang manusiawi. Nah, dalam kehidupan kita pun juga sebagai orang percaya, seberapa kita ketika kita mengalami tekanan hidup, kegelisahan menimpa hidup kita, ya, apakah kita ini senantiasa ingat apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus? Karena kita orang percaya adalah orang yang sudah dikasih Tuhan, ya, yang sudah diakui menjadi miliknya. Mungkinkah Tuhan itu membiarkan kita? Mungkinkah Tuhan itu meninggalkan kita? Kita tahu Tuhan Yesus adalah kuasanya tak terbatas. Ya, Dia maha kuasa, sanggup melakukan apa yang terbaik untuk kita. Maka ini sesuatu yang sangat penting. Ketika kita dalam perjalanan hidup mengalami kegelisahan, kita perlu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita pegang, kita percayai. Ya. Dalam setiap masalah,
kita selalu ingat apa yang difirmankan Tuhan. Ini sangatlah penting. Kita bisa melihat seperti tokoh-tokoh iman seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Dia sebagai umat Tuhan hidup di Babel sebagai orang buangan. Ya, mendapatkan kepercayaan juga di pemerintah Raja Babel, Nebukadnezar. Namun saat itu dihadapkan suatu tantangan, yaitu ketika kejayaan Babel, Nebukadnezar membangun patung, dan patung dibuat dari emas, ya, bahan-bahan yang mahal. Selesai mau ditabiskan, semua ketika itu dimulai, ya, semua supaya sujud menyembah kepada patung. Wah, itu tantangan yang sangat-sangat berat. Tapi kita tahu bahwa Sadrah dan Mesah Abednego, dia ingat akan Tuhannya. Ingat Tuhannya yang kuasanya dulu diyakini tidak akan membiarkan. Walaupun saat itu harus risiko, diperingatkan, ya, oleh Raja Nebukadnezar kalau tidak mau menyembahkan dimasukkan ke dalam dapur api. Ketika itu dimulai lagi, tetap Sadrah, Mesah, Abednego tetap bersikap takut akan Tuhan, ingat akan firman Tuhan, tidak mau menyembah, dan harus dimasukkan ke dapur api yang dinyalakan lipat 7 kali. Ketika Sadrah, Mesah, Abednego dilemparkan ke dapur api, agujunya saja sudah kepanasan, sawapir panas itu mematikan. Namun Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak mati, rambut pun tidak terbakar. Ingat akan Tuhan yang kuasanya luar biasa. Nah, ini perkara yang penting bagi setiap orang percaya. Ya. Dalam hidup ini memang tidak lepas seringkali menghadapi suatu masalah yang membuat kita gelisah. Namun yang menjadi pertanyaan, adakah kita mengingat apa yang difirmankan oleh Tuhan? Seringkali masih banyak orang-orang percaya yang diingat bukan firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan Tuhan, bukan mengatakan kuasanya Tuhan, kasihnya Tuhan, tapi masih berusaha dengan caranya sendiri, sehingga seringkali terjadi seringkali dampaknya sesuatu yang tidak baik menimpa dalam kehidupannya. Untuk itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kegelisahan bisa kita alami karena memang dalam perjalanan hidup ini tidak lepas dari banyaknya masalah. Namun mari kita jangan tenggelam dalam kegelisahan. Mari kita belajar dalam segala sesuatu membangun kehidupan untuk selanjutnya bersekutu dengan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya. Semakin hari semakin dekat. Entah saat itu dalam keadaan baik maupun tidak baik, namun itu menjadi kebiasaan untuk kita selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Sehingga ketika datang sesuatu masalah yang buat gelisah, kita tahu kemana kita berharap, kemana kita ini bersandar. Sehingga Allah nyata kuasanya, peranan Tuhan itu nyata. Ya. Peranan Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat indah kita alami dalam hidup ini. Masalah
memang membuat gelisah, tapi justru menjadi suatu yang sangat indah. Kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan. Untuk itu ini sesuatu yang sangat penting. Maka ketika banyak orang percaya yang tidak mengedepankan untuk selalu membangun persekutuan dengan Tuhan, bisa membuat lemah ketika menghadapi masalah. Hanya masalah kecil sudah lemah, putus asa, kadang-kadang sudah tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, ya. Apalagi dengan menyalahkan Tuhan. Mengapa aku sudah ikut Tuhan Yesus? Mungkin sudah lama, namun Tuhan kok membiarkan. Ya. Ini sikap yang kadang-kadang ya tidak selayaknya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Namun mari kita belajar bagaimana hidup membangun persekutuan dengan Tuhan, agar kiranya kita semakin terus dekat dengan Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi masalah kegelisahan datang, namun tahu kemana kita berharap, kita ingat kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Ya. Kita punya Tuhan yang sudah menebus kita, dihargai dengan harga mahal. Masa dengan masalah Tuhan tidak menolong? Tuhan pasti menolong. Namun yang penting bagaimana ketika kita mensikapi kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Adakah kita ini terus membangun kehidupan iman kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kuat dengan Tuhan. Ini sesuatu yang penting, sehingga masalah boleh datang, namun di situ menjadi suatu tantangan bagi kita untuk bagaimana kita semakin mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, namun mengandalkan Tuhan, karena penyertaan Tuhan bagi kita. Tuhan tahu bahwa kita ini lemah, kita tidak mampu, maka perlu Tuhan itu naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Ya. Kita tahu bagaimana ketika murid-murid Tuhan, ketika mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, ya, perjalanan hidup mereka juga tidak mulus, banyak tantangan. Namun kita tahu bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa. Justru masalah yang dihadapi itu menjadi suatu dampak yang membuat nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan untuk itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Mari kita senantiasa terus bagaimana membuka hati bagi Tuhan. Ya, waktu tiap saat, bukan saat-saat di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, tapi tiap-tiap hari bagaimana kita membangun persekutuan dengan Tuhan agar Roh Kudus itu terus memenuhi kita dari hari ke hari. Karena itu sangat penting bagi kita. Kita sadar dalam hidup di dunia ini bukan sesuatu yang mudah. Masalah boleh datang setiap waktu, setiap saat yang kita tidak duga. Namun ketika kita sudah selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, masalah boleh datang. Namun ketika kita yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, segala sesuatu pasti ada jawaban, ada pertolongan daripada Tuhan. Seperti yang dialami Sadrak, Meshak, Abednego. Yang lain seperti Daniel, yang lain Yusuf. Wah, bagaimana kehidupan mereka menghadapi masalah cukup berat. Itu sesuatu yang sangat menggelisahkan, namun tahu kemana mereka berharap. Selalu ingat akan Tuhannya, dan Tuhan menyertainya luar biasa, sehingga nama Tuhan
dipuji dan dipermuliakan. Nah untuk itu ini perkara yang sangat penting bagi setiap kita orang percaya. Demikian juga untuk bangsa dan negara kita. Dalam situasi ini memang bukan perkara yang mudah ya untuk membawa negeri ini untuk lebih baik, itu menghadapi tantangan yang tidak ringan. Namun kita percaya ketika bangsa kita ini benar-benar peduli akan Tuhan, ya, peduli akan Allah, badai boleh datang, namun kita yakin Tuhan ada di negeri ini. Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya. Ya. Bagaimana orang akan berusaha mengganggu situasi pemerintahan yang ada, namun ketika ada Allah, kehadiran Allah, semua pasti akan dapat dihadapi dengan pertolongan Tuhan. Dan untuk itu melalui firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita yakin Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, ada di negeri kita, dan Tuhan pasti lakukan sesuatu yang besar untuk kita semuanya dan untuk negeri kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.